Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Fatanisa dapat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang, solusi cerdas untuk negeri. Suatu peristiwa dapat memiliki banyak makna, tergantung bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Dan saat ini bersama saya sudah ada 3 narasumber yang akan berbagi sudut pandang untuk membahas tema dalam rangka pre-launching Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan. Narasumber kita yang pertama, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Salam jumpa Bapak Agus Suparmanto. Ya, makasih, salam. Dan selanjutnya adalah Direktur Utama BNI 46, Bapak Royke Tumiler. Dan narasumber kita berikutnya yaitu Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Bapak Bima Laga. Iya, Mbak. Dan pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi dalam bidang kesehatan, namun juga dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan. Dan pada Mei 2020 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Tentunya gerakan nasional ini turut didukung oleh berbagai pihak kementerian, BUMN, swasta, ataupun berbagai asosiasi perdagangan yang ada di Indonesia. Salah satu pemeran utama dalam gerakan nasional ini tentunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, Bapak Menteri, saya ingin bertanya Bapak, sejauh ini bagaimana Kementerian Perdagangan memandang peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Memang UMKM ini paling penting dalam perekonomian kita. Karena memang pada tahun 1998 ini yang salah satu penyelamat perekonomian adalah UMKM. Di masa COVID-19 ini memang banyak beberapa hal keterbatasan. Namun demikian UMKM ini memang saat ini terdapat sekitar 64 juta UMKM. Nah, kenapa UMKM ini sangat penting? Pertama, penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja ini 90% itu menyerap tenaga kerja paling besar. Dan juga menyumbang PDB kita 57,8% menyumbang PDB kita, dan ini tergolong cukup besar. Di samping itu juga menyumbang ekspor sekitar 14,5%. Nah, hal ini sangat penting. Nah, UMKM ini juga banyak di seluruh pelosok masyarakat ini sehingga menolong juga tadi saya sampaikan menciptakan lapangan kerja, dan ini menyerap juga. Dan ini terdapat di pelosok sehingga perekonomian kita sangat terbantu dengan situasi ini. Baik, tadi disebutkan bahwa dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun 98 UMKM bisa tetap survive. Nah, bagaimana dengan masa pandemi ini? Apakah keadaan UMKM di Indonesia tetap dapat survive dan bagaimana Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan peranan UMKM dalam pemulihan perekonomian Indonesia khususnya di pandemi COVID-19 ini, Pak Menteri? Ya, jadi pada saat saya ini COVID-19 banyak keterbatasan saya bilang tadi. Namun demikian kita harus jalan. Roda perekonomian ini jalan. Nah, pada saat ini yang bisa menolong adalah UMKM salah satunya. Karena kenapa? Para usaha-usaha ini di rumah dan dia juga bisa mengkreativitas produk-produknya. Dan hal-hal yang kita membantu UMKM, peranan kita adalah membantu mereka. Bagaimana meningkatkan kualitas produk mereka, memberi bimbingan, kemudian juga bagaimana mereka mempunyai pasar di luar, dan kita memberikan arahan karena kita juga punya atase perdagangan di ITPC di luar negeri. KDI ini terdapat 46 tersebar di 31 negara. Nah, juga kita ada pembimbingan juga mengenai ekspor. Baik. Bagaimana UMKM ini bisa kita bina, dan saat ini targetnya adalah apalagi menuju online ya. Dan pelatihan ini targetnya sampai akhir tahun ini sekitar 4.000. Baik. Jadi dari Kementerian Perdagangan tadi mengeluarkan kebijakan-kebijakan bahkan bimbingan langsung kepada UMKM yang ada di Indonesia. Dan tentunya tidak hanya dari kementerian yang berpartisipasi dalam menstimulus UMKM untuk dapat tetap bertahan dan berperan di masa pandemi ini, dari BNI 46, Bapak Royke Tumiler. Bagaimana BNI dapat mengambil peran untuk meningkatkan kapasitas UMKM khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini? Terima kasih Mbak. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa PDB kita masih besar kontribusinya dari UMKM. Kedua, global market ini kan volatility-nya juga tinggi ya. Jadi
hampir semua negara ini udah memasuki masa resesi lah kita bilang, karena udah 2 kali ekonomi itu pertumbuhan negatif. Jadi mau nggak mau yang menjadi andalan kita adalah UMKM supaya kita bisa semua memberikan market di Indonesia itu lebih atraktif lagi, supaya UMKM juga lebih bergairah lagi, karena yang paling simpel, paling gampang, paling untuk menggerakkan ekonomi adalah di sektor UMKM ini sendiri, karena ini marketnya masih sangat besar sekali, dan kita juga melihat bahwa engine perbankan pastinya banyak growth-nya diharapkan akan tumbuh di sektor UMKM ini. Baik. Dan apa ada kebijakan khusus atau bantuan langsung dari BNI 46 dalam menggerakkan atau menstimulus UMKM ini, Pak? Kita sama-sama sama pemerintah. Pemerintah sudah memberikan bantuan juga, kita dalam PMK 70 terakhir kita diberikan stimulus untuk meningkatkan ekonomi nasional dengan memberikan liquidity yang cukup dengan bunga yang lebih rendah. Ya, yang paling simpel sih kita ingin serendah-rendah mungkin yang kita bisa berikan ke UMKM. Tentunya ya proses ini, dan kita juga ingin bantu mereka bagaimana penetrasi market termasuk di e-commerce dengan segala channel, supaya mereka bisa lebih punya kesempatan untuk membuka market yang lebih luas lagi, kesempatan bagi mereka. Baik, jadi dukungan juga memang senantiasa diberikan ya untuk UMKM yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dengan pencanangan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, ini IDEA atau Indonesia E-Commerce Association memiliki peran penting sampai lahirnya gerakan nasional ini. Dapat dijelaskan Mas Bima, apa sih yang mendasari IDEA untuk bisa menjadi salah satu penggagas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini? Ya, terima kasih Mbak Nisa pertanyaannya. Memang Bangga Buatan Indonesia ini diluncurkan tanggal 14 Mei 2020, dibuka langsung oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Ini di mana Pak Presiden memiliki perhatian khusus mengenai UMKM. Dan kita member-member IDEA selaku platform-platform digital, itu kita duduk bareng dengan kementerian, Pak Menteri juga waktu itu diundang, kita melalui Zoom ya Pak Menteri ya. Kita berdiskusi pada dasarnya, dan dari diskusi itu kira-kira apa yang kita bisa bantu. Permodalan, kita ada program di Jiku bersama dengan Himbara, dan untuk onboardingnya kita ada dengan Bangga Buatan Indonesia. Nah, sejalan dengan Bangga Buatan Indonesia ini, idenya adalah bagaimana di era pandemi ini kita bisa mengonboardkan, Mbak. Mengonboardkan yang belum UKM, dan sekarang dari Mei sampai Agustus itu sudah 1,9 juta UMKM yang onboard baru di Bangga Buatan Indonesia di 8 platform member-member IDEA kurang lebih. Dan ini terus berkembang, tidak hanya 8 platform, kita buka seluas-luasnya, dan alhamdulillah berkat dukungan dengan Kementerian Perdagangan di sini, di nantinya kita mengharapkan itu bisa menghit lagi pertumbuhannya. Baik, jadi di masa pandemi ini UMKM memang tetap berkembang dan terus bermunculan ya, bahkan tadi sampai 1,9 juta UMKM baru di Indonesia. Betul. Nah, tentunya e-commerce sangat berperan dalam rencana kemitraan ekonomi komprehensif regional yang akan dilaksanakan penandatanganannya rencananya pada November 2020 mendatang. Dalam perdagangan bisa dikatakan mungkin seperti perdagangan bebas untuk negara-negara yang tergabung dalam RCEP ini. Nah, Bapak Menteri, peluang apa saja sih yang akan dapat diambil oleh UMKM apabila nanti penandatanganannya akan dilakukan di November 2020 nanti? Ya, jadi RCEP ini itu kan ASEAN dengan 15 negara. Ya, sebenarnya 16. Nah, satu India ini sedang dalam taraf proses. Nah, 15 negara di ini plus ASEAN, ini market dunia ini cukup besar. Ya, bayangkan ini semua ini bergabung, dan peluang UMKM di sini sangat besar. Tidak hanya cakupan masalah daerah dengan ASEAN, tapi di beberapa negara, 15 negara tadi. Nah, untuk itu dengan menyambut nanti setelah ditandatanganan ini, kita harus siap juga. Nah, UMKM ini memang kita akan melihat bahwa ini sangat potensial market ke sana, dan kita juga harus mempersiapkan.
Pertama masalah mengenai kualitas, kemudian juga mengenai logistik pengirimannya dan sebagainya. Nah, ini harus kita training juga. Nah, melalui tadi saya katakan ATASE dan ITPC kita yang merupakan partisipan mengenai RCEP ini akan kita fokuskan ke sana. Produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan sehingga disiapkan oleh para UMKM. Nah, ini peluangnya sangat besar. Bayangkan tadi targetnya adalah tadi katakan ini sudah sampai 1,9 juta. Nah, targetnya nanti adalah 2 juta. Saya rasa ini akan terlewati dengan mudah. Nah, ini adalah berita yang sangat baik. Mudah-mudahan semuanya lancar RCEP ini dan itu membawa yang terbaik untuk kita. Baik, jadi menuju RCEP dalam negeri pun kita sudah bersiap ya dengan mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia ini, dan salah satunya yang akan di-launching oleh Kementerian Perdagangan Indonesia kabarnya di tanggal 16 September nanti, Pak Menteri ya? Iya. Jadi Gernas PBI ini yang telah diluncurkan Bapak Presiden 14 Mei lalu ini merupakan lompatan yang cukup jauh untuk mengantisipasi dan meningkatkan perekonomian kita. Nah, gerakan BBI ini kita mengadakan kampanye ya, khususnya memang semua ini dan khusus kita adalah pernak-pernik. Pernak-pernik ini adalah aksesoris, kemudian juga souvenir ya, dan dekorasi interior. Nah, ini nanti adakan kampanye, kemudian juga kita ada menggelar expo virtual dan juga websitenya juga webinar dan sebagainya. Nah, ini akan di-launch mulai 16 nanti. Nah, ini adalah bagi gerakan kita yang memang supaya masyarakat ini tahu kita punya produk-produk yang terbaik khususnya di pernik ini. Baik, jadi memang Kementerian Perdagangan melakukan kampanye Bangga Buatan Indonesia ini dengan hashtag pernak-pernik unik. Nah, ini salah satunya yang saya gunakan pemirsa adalah salah satu karya UMKM Indonesia, yaitu jam tangan dari kayu, Pak Menteri ya. Luar biasa sekali, produk-produk Indonesia itu sudah bisa mendunia, bisa sampai ke mancanegara, tapi syaratnya adalah apabila masyarakat mau mencintai dan mau membeli produknya, itu yang utama. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Bima kembali. Menurut Bapak Bima, dari IDEA sendiri ini apa saja sih yang dapat mensukseskan program Bangga Buatan Indonesia ini? Tentunya kita melihat keterlibatan dari UMKM itu sendiri ya Mbak. Karena supply dan demand ini harus ada, dan kita menyediakan supply-nya sendiri dalam hal UMKM-nya. Yang kedua, demand-nya seperti apa? Di member-member IDEA itu sudah menyiapkan halaman khusus Bangga Buatan Indonesia di masing-masing platform. Jadi ada page khusus dari masing-masing platform yang member-member IDEA yang ikut keterlibatan ini, itu produk-produk lokal. Jadi di sini kita mempertemukan antara supply dan demand untuk UMKM, dan juga ada tentunya dari masing-masing platform juga ada marketing tersendiri untuk produk-produk lokal. Contohnya di salah satu platform ada dia menggunakan hashtag Rabu Lokal. Jadi setiap Rabu mengencourage kepada karyawannya untuk menggunakan produk lokal dan mengundang beberapa kementerian juga untuk membicarakan mengenai produk-produk lokal itu apa saja gitu Mbak. Baik, jadi memang berbagai gerakan-gerakan dilakukan untuk mensosialisasikan produk-produk lokal ini ya, Bangga Buatan Indonesia. Nah, tadi dalam rangkaian menuju launching yang akan dilakukan pada 16 September mendatang, rangkaian apa saja yang sudah terlaksana hingga saat ini, dan gongnya nanti itu apa Pak Menteri yang akan dilakukan? Ya, jadi tadi yang saya katakan launching tadi adalah beberapa hal mengenai virtual expo, ya ada juga digital gerobak. Nah, gerobak digital ini supaya untuk memastikan juga bahwa kita ini di era digital supaya melek digital bagi para pelaku usaha khususnya pernak-pernik. Nah, ini akan kita tempatkan gerobak-gerobak ini di beberapa tempat supaya masyarakat melihat langsung. Jadi di sini pernak-pernik apa saja? Pernak-pernik ini banyak itemnya. Mungkin banyak masyarakat tidak tahu bahwa ini kategori pernak-pernik itu merupakan misalnya tempat kartu nama, kemudian tempat-tempat yang mungkin tadi jam tadi. Nah, itu tadi jam kayu, juga nanti ada jam yang terbuat dari bambu. Ya, nah ini adalah yang sangat penting, bahwa kenapa kita harus bangga buatan Indonesia. Sebenarnya produk kita ini baik. Banyak produk-produk yang memang kita punya produk terbaik karya anak bangsa kita. Nah, di sisi lain juga kita mengadakan lomba video pernak-pernik.
Nah ini boleh diikuti oleh semua kalangan UMKM, khususnya untuk kita ini program untuk melaksanakan pernak-pernik gitu. Baik, jadi tadi gerobak-gerobak yang akan ditampilkan, masyarakat bisa melihat karya pernak-pernik itu di seluruh Indonesia atau wilayah-wilayah? Iya, kita akan ditempatkan di bandara, kemudian di stasiun ya. Nanti ini tempat-tempat pusat perbelanjaan yang sentral. Ya, di dalam itu kan ada hall dan sebagainya, tempat masuknya. Nah, tempat-tempat strategis supaya masyarakat juga melihat. Ya, di samping itu tadi saya katakan akan diadakan lomba video pernak-pernik. Nah, ini boleh diikuti oleh semua UMKM. Baik, nah UMKM yang menyaksikan ini tadi ada informasinya mengenai lomba yang dilaksanakan video pernak-pernik unik dari Kementerian Perdagangan dalam mensosialisasikan Bangga Buatan Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Roy Ketumilar. Dan BNI 46 sendiri tadi menyampaikan bahwa memberikan dukungan kepada UMKM, salah satunya mensupport dalam dikatakan bisa bantuan dana seperti itu Pak Royke ya. Nah, apa saja sih kriteria UMKM yang dicari BNI untuk menjadi mitra, untuk bisa menjadi mitranya? Semua UMKM itu sebenarnya bisa jadi mitra BNI dalam konteks pendanaan. Cuman nanti tentunya kita juga akan dibantu oleh banyak pihak supaya UMKM itu bisa menjadi suatu, bukan sekedar harus naik kelas lah. Mulai dari pedagang kecil, bisa naik pedagang menengah, bisa menjadi even mungkin menjadi pedagang besar ke depannya. Jadi kita juga kita semua dari kelas yang kecil pun sekalipun, yang kita ada bantuan namanya kredit pemerintah, namanya KUR, juga bisa sampai 100 juta, itu bisa juga diberikan kepada pedagang-pedagang kecil sekalipun gitu. Jadi kita nggak ada batasan untuk siapapun bisa mendapatkan funding untuk pengembangan bantuan ini ya. Jadi kriterianya memang terbuka baik untuk yang mikro, kecil ataupun menengah. Betul. Dan harapannya tadi bisa upgrade ya. Tidak hanya yang mikro jadi mikro terus, tapi bisa meningkat ke yang lainnya. Nah, untuk Kementerian Perdagangan sendiri kan memang dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia ini 3 kategori utama pernak-pernik unik yang akan dipromosikan, yaitu dalam kategori dekorasi interior dan eksterior, lalu aksesoris pria wanita, serta souvenir dan mainan anak, Pak Menteri. Apakah ada alasan khusus nih memilih 3 kategori utama ini untuk dikampanyekan Bangga Buatan Indonesia melalui Kementerian Perdagangan ini? Ya, jadi kita ini dalam melaksanakan program Bangga Buatan Indonesia ini di Kabinet Indonesia Maju ini sinergi dan kompak, dan kita berbagi. Jadi tugas-tugas Kementerian Perdagangan ini mendapatkan pernak-pernik. Jadi yang lain-lain ini termasuk juga semuanya itu ada yang lain-lainnya juga dari kementerian lain. Tadi juga dikatakan dari BNI sendiri juga support dalam hal pembiayaan dan promosinya juga. Nah ini semuanya ini kan kita dalam kondisi sekarang ini kita harus saling bahu-membahu. Ya, supaya bersatu, bagaimana kita juga harus merasakan pandemi ini, semua lapisan masyarakat pun kita harus merasakan sama. Saat ini kita harus merasakan sama bahwa ada kondisi situasi sekarang, pandemi COVID-19 ini harus saling bantu, bahu-membahu dan saling bantu. Nah inilah salah satu kenapa, dan juga tugas kita, bagian dari kita adalah pernak-pernik. Itulah alasan kenapa kita melaksanakan itu. Terima kasih. Baik, ya pemirsa, kita masih akan membahas lebih lanjut lagi mengenai promosi Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan yang akan segera launching, namun setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Sudut Pandang Solusi Cerdas untuk Negeri. Dengan pembahasan kita kali ini adalah seputar pre-launching Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada segmen 1 tadi sudah dibahas berbagai persiapan dilakukan dalam rangka launching Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia nanti di tanggal 16 September. Nah, Bapak Agus, saya ingin bertanya Pak,
tadi disebutkan ada acara lomba video, lalu juga akan ada gerobak-gerobak yang akan ditaruhkan di tempat-tempat strategis di Indonesia. Lalu ada webinar juga. Nah, siapa saja sih Pak yang bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tadi dimaksudkan dan mengajak siapa saja partner dari Kementerian Perdagangan untuk mensukseskan kegiatan ini? Jadi pertama, siapa yang mau ikut ada semua UMKM. Baik. Semua UMKM boleh ikut, ya, terutama dalam hal ini. Karena begini, mungkin selain pernak-pernik dia ingin mencoba masuk ke pernak-pernik, silahkan. Nah ini artinya namanya peluang bisnis. Kita beri semua kesempatan ini terhadap pelaku UMKM karena dengan era new normal ini kita sesuai arahan Bapak Presiden kita ini harus berpikir out of the box. Yang dari zona nyaman kita harus keluar dan mencoba hal-hal yang baru. Pertama, selain hal-hal yang baru ini untuk menghasilkan yang baru, yang berbeda, kita juga harus menggunakan cara yang berbeda. Nah inilah caranya bahwa kita memasuki bagaimana meningkatkan UMKM ini. Nah ini salah satu dengan kampanye, kemudian expo. Ya expo ini juga virtual. Baik. Jadi secara virtual ini juga bisa diikuti oleh UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dan juga meningkatkan pendapatannya karena dengan adanya era digital ini memang sedikit harus didorong karena karakter sekarang ini yang tadinya offline sekarang online. Jadi perubahan konsumsi atau karakter masyarakat berbelanja ini berubah. Nah ini harus ditangkap kesempatan ini sehingga kita bisa UMKM ini lebih baik. Nah, kalau UMKM-nya lebih baik, otomatis perekonomian kita juga lebih baik. Sekali lagi, semuanya mempunyai kesempatan dan dukungan dan kerjasama ini dengan kementerian lain. Kementerian KLKN lain juga, dan di luar itu juga ada tadi dari asosiasi atau IDEA, kemudian support dari Bank Himbara, salah satu Bank BNI, ini juga terima kasih juga Bank BNI mensupport UMKM, dan ini bentuk dari kepedulian pemerintah bahwa kita ini memperhatikan UMKM dan mendorong UMKM supaya maju. Baik, tadi sempat disebutkan bahwa dari BNI 46 memang BNI selalu mensupport para UMKM. Nah, kalau untuk khususnya pada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini, Bapak Royke, apa support khusus yang diberikan oleh BNI untuk gerakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini? Terima kasih Mbak Nisa. Kami tentunya akan bantu dengan promosi-promosi, ya. Kami punya jaringan promosi. Kita akan bekerja sama juga dengan para e-commerce ini dengan asosiasi. Kita akan memberikan diskon, kita akan memberikan semacam membawa klien-klien kita juga untuk meramaikan untuk membantu mereka untuk kegiatan supaya klien kita juga mengarah untuk mau membeli buatan-buatan dari pengrajin atau produksi Indonesia. Baik. Jadi kita punya klien, kita punya kemampuan untuk memberikan diskon juga kepada mereka, dan kita juga akan memakai tentunya jaringan online bersama dengan apa yang sudah ada dengan pelaku-pelaku e-commerce yang ada. Baik, tadi itu support yang dilakukan BNI 46 khususnya untuk kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini ya. Nah, kalau dari IDEA sendiri, apa sih support khusus untuk mensukseskan kegiatan BBI di Kementerian Perdagangan ini? Yang pertama sosialisasi ke pelaku-pelaku e-commerce ya Mbak. Jadi kita akan bekerja sama, kita kan punya KV-nya misalnya bagi player yang ingin terlibat, mereka harus melakukan apa? Desainnya seperti apa? Itu kita sudah punya role mandatorinya. Jadi let's say kalau ada e-commerce yang baru mau join, dia mau ikut Bangga Buatan Indonesia, itu kita kayak ada guidebooknya Mbak. Itu peran dari asosiasi, kita mengencourage makin banyak e-commerce yang menggunakan kampanye dan ikut di dalam kampanye gerakan ini. Baik. Dan sedikit saya melihat apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan itu juga sejalan dengan tren dari e-commerce belakangan ini. Karena di pandemi orang banyak di rumah, orang banyak yang ingin mendekorasi rumahnya kan. Nah, ini saatnya UMKM yang ada produk dekorasi interior dan eksterior untuk memanfaatkan momentum ini. Tunjukkan bahwa UMKM kita juga produknya itu bagus-bagus dan eye-catching. Karena memang tren behaviornya karena kita mayoritas di rumah, kecenderungan orang untuk merenovasi rumah tuh tinggi sekali, Mbak. Iya, gitu. Betul.
sampai sempat viral itu beberapa kosan atau Iya. rumah-rumah yang Di- menjadi tiba-tiba cantik di masa Betul. pandemi ya, karena sering di rumah, jadi masyarakat lebih senang mempercantik rumahnya ya, lebih sering di rumah. Nah, selanjutnya tentunya tadi sudah ada support dari berbagai pihak Pak Menteri. Pasti kegiatan ini juga memiliki target yang ingin dicapai. Nah, sejauh ini apa sih target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini? Ya, jadi pertama berkaitan dengan Bangga Buatan Indonesia, ya, supaya semua UMKM ini juga bisa melek dengan transformasi digital pada menggunakan transaksinya melalui platform digital sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Nah, kedua juga meningkatkan perekonomian Indonesia. Ini sehingga target-target ini juga tercapai. Nah, selain itu memang UMKM ini kan tadi saya katakan lapangan kerja ini menyerap 90%. Dengan terlaksananya semuanya ini akan menyerap lapangan kerja 90% dari total yang ada. Nah, selanjutnya dengan adanya program ini memang kita juga kerjasama dengan retail supaya mengedepankan produk-produk dari dalam negeri, khususnya domestik ini. Nah, sehingga ini menjadikan momentum bagi kita bahwa produk kita ini punya tempat. Nah, di mana tempat-tempat ini juga. Nah, selain itu juga kita bisa mempromosikan ke luar negeri. Nah, target kita adalah bisa mengekspor tadi. Katakan ekspor kita ini sangat adalah 14,5%. Nah, targetnya harus lebih. Baik. Nah, ini yang saya katakan. Kemudian juga PDB kita juga 57,8% ini PDB kontribusi UMKM itu terhadap PDB 57,8%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program ini semuanya terlaksana, nah sehingga masyarakat juga lihat bahwa UMKM ini bisa lebih maju dan target-target itu tercapai sesuai dengan keinginan kita. Baik, tadi sempat dikatakan bahwa salah satunya adalah dalam penggunaan platform digital dan rencana untuk ekspor nanti dari para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan tentunya harapannya dengan adanya RCEP nanti di bulan November, ketika kita sudah siap, bangga dengan produk kita, kualitasnya sudah dikontrol dan dibina oleh para kementerian, lalu juga support dari BNI, tentunya kita siap menghadapi RCEP nanti ya. Nah, terkait dengan platform digital ini, saya ingin bertanya kepada Mas Bima. Kita kan masih melihat namanya produk-produk import pada berbagai marketplace itu di Indonesia masih cukup banyak. Dan paradigma masyarakat Indonesia dalam memilih barang, kayak barang import atau barang buatan luar tuh kayaknya masih paradigmanya lebih keren gitu dibanding barang buatan lokal. Nah, apa sih yang IDEA lakukan untuk mengajak para anggotanya dalam mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini? Yang pertama, kita dari segi marketing dengan Bangga Buatan ini adalah momentum. Momentum bagi kita semua bahwa produk lokal itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Sepatu yang saya pakai ini Brodo, Mbak, buatan lokal dari Bandung. Dan kalau misalnya ada option sekarang, kalau saya bisa memakai produk dalam negeri, itu saya akan pakai produk dalam negeri. Dan ternyata tuh kualitasnya tidak kalah. Dan jadi kita melihat dari segi marketing dan apapun itu, ini adalah momentum. Kita sudah ada page sendiri yang tadi saya sudah sampaikan, dan ini adalah bentuk konkret dari platform-platform yang join di sini bahwa produk e-commerce itu tidak hanya menunjukkan produk impor, tapi kita punya loh produk-produk lokal, kita punya halaman sendiri, kita punya landing page sendiri, bahkan kita mengiklankan juga untuk produk lokal. Jadi ini momentum juga. Kita punya dari segi pendanaan, kita ada bank, khususnya di sini Bank BNI yang membantu misalnya kesulitan UMKM mencari pendanaan, tetapi goalnya adalah kecintaan kita terhadap produk dalam negeri, Mbak. Baik, jadi sudah disiapkan wadahnya, tapi yang utama kecintaan masyarakatnya untuk mau memilih produk Betul. dalam negeri itu ya, yang harus ini dengan semangat dari Kementerian, BNI 46 dan BNI dan IDEA untuk mengajak masyarakat untuk mencintai Bangga Buatan Indonesia, tapi juga harus peduli sehingga nanti membeli produk-produknya. Betul. Tadi Pak Menteri sempat menyampaikan bahwa ingin mendorong supaya pelaku UMKM Indonesia semakin semangat melakukan ekspor. Nah, apa saja sih yang diperlukan oleh para UMKM jika mereka ingin menjadi pelaku ekspor? Ya, memang pertama adalah kita harus punya inovasi.
kemudian juga kreatif ya, desainnya ini juga harus ya, kemudian juga untuk menciptakan menjadi brand yang baik. Brand ini tidak sekedar hanya merek, di dalamnya itu terdapat adalah aset. Kemudian juga yang menggunakan juga mempunyai pride. Nah, untuk semuanya ini kita harus punya inovasi. Saya melihat anak bangsa ini banyak, dengan 267 juta banyak yang mempunyai kreativitas inovatif ya, untuk menjadikan berhasil. Nah, ini adalah kita harus kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Baik, tadi harus cerdas, cerdik, tuntas, dan ikhlas ya. Iya. Untuk bisa menciptakan produk-produk yang bisa nanti ikut bersaing dalam kancah internasional. Nah, tentunya menurut Bapak, apa saja sih yang bisa menjadi kunci keberhasilan dari UMKM agar bisa tadi bekerja dengan cerdas, cerdik, tuntas, dan ikhlas itu? Ya. Jadi kerja keras, kerja cerdas, tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, ini semua termotivasi bagaimana kita harus menuju sana. Memang ini ada dua hal ya. Pertama, karakter kita harus terbentuk, dan ini penuh semangat dan inovatif, kreatif. Nah, jadi kalau kita semuanya dengan kerja keras, kita dengan kerja cerdas dan tuntas serta ikhlas. Nah, semuanya kalau ikhlas semuanya jadi ringan. Nah, inilah harus kita mendasarkan dari itu semua. Di samping semuanya tadi setelah kita melihat juga inovatif dan kreatif. Baik, nah tadi mengenai produk-produk barang-barang yang ada di marketplace, yaitu masih banyaknya ada juga produk-produk barang impor. Apakah IDEA selaku asosiasi yang menaungi e-commerce yang ada di Indonesia juga melakukan pembatasan atau regulasi khusus dalam penanganan atau penayangan produk-produk impor yang ada, sehingga masyarakat bisa lebih memilih kepada produk-produk lokal? Iya, kalau untuk penayangan produk itu sebenarnya keputusan bisnis dari masing-masing member. Tetapi kita dari asosiasi, kita selalu memberikan sosialisasi. Contohnya kalau misalnya ada peraturan entah itu dari Kementerian Perdagangan atau kementerian manapun yang mewajibkan misalnya ada kandungan TKDN contohnya, itu kita selalu mensosialisasikan ke member-member, dan mudah-mudahan dari situ kita memantau evaluasinya seperti apa. Dan ini selalu kita lakukan secara berkala. Jadi entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, apapun bentuk aturan yang kita selalu berpartner dengan pemerintah, baik itu dari Badan Perlindungan Konsumen, dari Tatip Niaga gitu ya, kita selalu bekerja sama untuk ini sih Mbak gitu. Baik, jadi memang lebih ke mensosialisasikannya Betul. ya kepada para pelaku e-commerce yang ada di Indonesia. Baik, nah selanjutnya saya juga ingin tahu dari IDEA sendiri, pada masa pandemi ini kita melihat banyak UMKM yang terdampak karena pada kegiatan usahanya. Nah, apa yang menjadi saran dan masukan IDEA agar UMKM dapat kembali menggeliat? Ya, yang pertama harus bisa berinovasi juga Mbak, melihat tren dari perkembangan di era pandemi. Contohnya kalau dia ternyata UMKM yang bergerak di bidang fashion pakaian. Kita tahu industri pakaian itu tidak terlalu signifikan di era pandemi ini karena orang jadi jarang untuk membeli baju, tetapi di era pandemi ini menimbulkan hal baru, dekorasi interior dan eksterior contohnya. Kita banyak melihat teman-teman kita yang jadi suka renovasi rumah, suka membeli tanaman, pot-potnya, itu adalah bentuk UMKM baru sebenarnya. Kita harus bisa, UMKM di Indonesia itu harus bisa memanfaatkan momentum ini. Yuk sama-sama di produk lokal, dan insya Allah produknya itu bahan materialnya juga lokal. Nah, itu bisa kita mensosialisasikan di tren-trennya. Karena menurut saya di tren pandemi ini banyak sekali tren-tren baru. Contoh, orang beli kopi yang tadinya bergelas sekarang belinya literan. Ya, karena dia ingin stok di rumah, tidak ingin terlalu traveling keluar-keluar. Nah, ini adalah tren baru Mbak semuanya di era pandemi. Jadi UMKM juga harus bisa memanfaatkan momentum dan melihat dari kebutuhan tren. Maka dari itu saya mengapresiasi Kementerian Perdagangan ini melihat tren juga. Saya lihat dekorasi interior dan eksterior, karena banyak sekali di rumahan home living itu termasuk kategori yang meningkat Pak Menteri di era
pandemi ini gitu. Baik, dan souvenir serta mainan Betul. anak itu juga tetap menjadi kebutuhan karena di Betul. rumah aja jarang bisa jalan-jalan, butuh hiburan anak-anak Pak Menteri ya. Sehingga juga menggeliatkan usaha UMKM di bidang souvenir dan mainan anak ini. Nah, Pak Menteri, terkait dengan rencana di tanggal 16 nanti, tadi memang semua UMKM bisa turut serta dalam acara tersebut. Nah, kalau untuk masyarakat yang ingin menjadi peserta melihat expo-nya atau ingin menjadi ikut terlibat, apakah bisa juga walaupun dia bukan pelaku UMKM? Bisa. Jadi dengan adanya ini kan ingin membuka peluang-peluang bagi masyarakat. Bagaimana ternyata peluang ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, kadang usaha baru ya. Nah, dengan ada inovatif dan kreativitas memang dituntut UMKM ini untuk bisa menyesuaikan diri. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan produk mereka bisa bersaing di mancanegara. Nah, selain itu juga bagi pelaku-pelaku yang ingin masuk ke UMKM atau mencoba untuk berusaha, nah ini adalah peluang yang baik melihat kondisinya dengan tadi virtual expo, silahkan masuk, itu bisa melihat. Baik. Ya. Jadi partisipan di sini kita sangat senang dengan dan bangga juga ada yang mau partisipasi dan ikut, mau mencoba dan masuk. Nah, ini adalah suatu peluang baru. Iya. Jadi bagi pemirsa TVRI nanti yang ingin berpartisipasi dan ikut terlibat dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan bisa ikut ya. Siapa tahu bisa mendapatkan ide-ide untuk menjadi peserta UMKM. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan membahas bahasan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Sudut Pandang Solusi Cerdas untuk Negeri. Dengan pembahasan kita adalah pre-launching Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas berbagai peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, lalu juga bagaimana rencana pelaksanaan launching Bangga Buatan Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia di 16 September nanti. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas atau menggali nih tips-tips dari Kementerian Perdagangan, dari BNI dan juga dari IDEA, bagaimana agar UMKM bisa survive di masa pandemi, agar bisa nanti menjadi pelaku ekspor dan juga tadi bisa upgrade yang tadinya mikro menjadi kecil menjadi menengah, bahkan nanti menjadi usaha besar. Dari Pak Menteri, Bapak Agus Suparmanto, boleh diberikan tips-tips atau sharingnya? Apa sih yang menjadi saran dan masukan Bapak agar para UMKM dapat tetap survive bahkan sukses di masa pandemi ini? Ya, pertama adalah kita harus tetap berinovasi. Ya, dengan berinovasi ini kita menimbulkan ide-ide yang cemerlang. Kemudian juga kita harus menjaga standar kualitas produk itu sendiri, kemudian juga promosinya. Nah, satu lagi adalah melalui platform digital. Nah, ini yang penting karena apa? Secara online ini akan sangat jangkauannya sangat luas, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, ini tiga hal tadi adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa maju dalam UMKM, dan kita juga mengharapkan bahwa sektor UMKM ini menjadi yang terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, itu harapan kami, dan juga kita mendukung dan membantu bagaimana pelaku-pelaku ini bisa juga menjadi pejuang ekspor nantinya, dan ini dengan ada akses kita di luar negeri bisa berkembang. Selain juga kita juga mendukung bagaimana memprioritaskan semuanya ini harus produk dalam negeri ini diprioritaskan. Jadi kita tidak hanya bangga buatan Indonesia, tetapi kita harus juga peduli terhadap buatan Indonesia. Jadi mari kita dengan hal ini bisa kita maju bersama. Baik, terima kasih Bapak Agus. Nah, selanjutnya dari BNI, Bapak Royke, mungkin dapat dibagi sarannya kepada rekan-rekan UMKM, apa saja sih yang menjadi saran BNI untuk UMKM dapat sukses di masa pandemi ini dan terutama biar bisa langgeng menjadi mitra dari BNI. Silakan. Makasih Mbak Nisa. Di masa pandemi ini tentunya kan
customer itu berubah ya. Semua berubah, banyak hal banyak berubah, perilaku customer, perilaku banyak pihak itu berubah. Nah, diharapkan para ini juga pelaku UMKM ini juga bisa seperti tadi sampaikan Pak Menteri sebagai dari asosiasi bahwa harus melihat tren, harus melihat ini bahwa perubahan perilaku ini juga jangan sampai mereka masih dengan style yang lama pada cara orang packaging, cara orang display itu semua udah pakai jaringan elektronik. Jadi itu yang nomor satu. Nomor dua ya tadi inovatif, tentunya juga harus membuka diri untuk melihat tren-tren dari market. Yang ketiga tentu ya kerja keras ya, harus bisa karena memang nggak bisa sesuatu itu tanpa ada kerja keras. Saya rasa itu tiga itu penting untuk menjadi supaya mereka bisa survive lah. Tiga kunci utamanya ya tadi ya, yaitu harus bisa melihat tren, peluang pasarnya seperti apa, senantiasa berinovasi dan jangan lupa untuk selalu bekerja keras. Nah, selanjutnya dari IDEA sendiri, apa sih resep bagi UMKM berdasarkan apa yang sering dibeli nih belakangan di masa pandemi di platform-platform digital yang ada, apa yang menjadi minat dari konsumsi masyarakat sehingga mereka dapat berhasil terutama di marketplace yang ada saat ini? Ya, yang pertama tadi melihat tren sudah disampaikan, tadi saya juga sudah sampaikan beberapa kali. Di samping itu membangun branding dari UMKM-nya juga penting. Branding itu turunannya banyak, Mbak. Bisa packaging, bisa desain atau apapun atau yang lainnya. Tetapi kuncinya sebenarnya adalah literasi dari digital UMKM itu sendiri. Banyak UMKM kita begitu mereka on board di platform digital itu sudah. Tapi kan sebenarnya saat mereka on board itu harus ada cara-cara yang mereka perlu mengetahui. Kalau misalnya di chat itu harus dibales gitu ya. Kadang mereka on board udah handphonenya nggak diinin, akhirnya mereka tidak memaintain. Nah, cara-cara seperti ini yang UMKM kuncinya adalah literasi digital itu juga penting bagi UMKM. Baik. Jadi kita mengedukasi ke mereka bukan hanya menggunakan platform dari member-member IDEA, tetapi juga caranya. Jadi setelah mereka mengetahui caranya, bisa memanfaatkan momentumnya, setelah itu mereka bisa memanfaatkan juga trennya. Nah, jika semua ini kita combine dan saling bersinergi, karena kuncinya di satu sisi permodalan kita sudah ada channelnya, ada Bank BNI, ada juga bank-bank yang lainnya, dan platformnya sudah ada. Kita member-member IDEA siap menjadi platformnya. Dukungan dari kementerian, kita mempunyai dukungan dari kementerian. Nah, inilah saatnya UMKM kita bangkit, Mbak, dan di gerakan Bangga Buatan Indonesia ini saya positif, mudah-mudahan target apapun target yang kita capai, kita set itu bisa tercapai, Mbak, sama-sama. Baik, Pak Menteri, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita, dapat dijelaskan secara ringkas dan untuk menginformasikan kepada pemirsa yang mungkin baru bergabung terkait dengan rencana launching Bangga Buatan Indonesia yang akan dilaksanakan di 16 September nanti. Apakah apa saja kegiatannya, targetnya, dan siapa saja yang bisa mengikuti? Ya, pertama kita melaunching kampanye mengenai pernak-pernik ya, produk pernak-pernik. Kedua dengan virtual expo. Nah, satu lagi adalah digital untuk dalam gerobak dengan digital di sini. Kemudian juga yang terakhir adalah lomba video pernak-pernik. Nah, ini bisa diikuti semua pelaku usaha UMKM sehingga kita bisa melaksanakan. Nah, pernak-pernik ini kan hampir kita temui dalam semua kita, dalam di rumah ya, maupun di kantor maupun di tempat studi ya. Nah, ini adalah cakupannya. Nah, yang terakhir adalah marilah kita ini tidak hanya bangga buatan Indonesia, tapi kita harus peduli juga dengan buatan Indonesia. Ayo belilah produk Indonesia. Kita juga sehingga semuanya kita bisa maju dalam perekonomian kita ini. Baik,
Baik pemirsa, jadi tadi saya rangkum bahwa tips-tips agar UMKM dapat survive di masa pandemi ini dapat melewati masa-masa krisis ini ya. Semoga dari semangat UMKM yang bisa terus berjuang juga meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tadi diantaranya harus senantiasa berinovasi dan juga melihat peluang, melihat tren apa yang sedang apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Mungkin tadi sempat disebutkan bahwa di bisnis fashion memang agak menurun, tapi ternyata daster laris ya, karena di rumah sekali banyak yang jadi beralih belinya daster gitu. Dan selanjutnya juga harus siap ke era digital dan jangan lupa bahwa di era digital perlu ada literasi tambahan agar ketika memasuki dunia digital tidak gagap digital tapi bisa memanfaatkan produk digital, lalu juga memanfaatkan berbagai e-commerce yang ada sehingga nanti dalam mempromosikan perdagangannya bisa dengan lebih sukses lagi. Dan juga harus mempersiapkan branding, apalagi nanti menghadapi ARCEP ya Pak Menteri ya, di November nanti kita harus punya branding yang kuat agar bisa dikenal dan dicintai produk kita dan tentu saja kerja keras dan juga kerja ikhlas. Dan tadi juga sering disampaikan bahwa yang utama tidak hanya bangga dengan buatan Indonesia, tapi harus peduli sehingga akan membeli produk buatan Indonesia. Baik Pak Menteri, semoga nanti launching yang dilakukan di 16 September dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dapat dicintai produk-produknya oleh masyarakat dan terima kasih juga support dari BNI kepada UMKM yang ada di Indonesia dan kepada acara launching Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan ini. Terima kasih juga Mas Bima atas supportnya. Dan pemirsa, tadi jangan lupa untuk senantiasa bangga, peduli, dan juga membeli produk Indonesia. Saya Fatanisa pamit undur diri, saksikan selalu TVRI, media pemersatu bangsa, dan sampai jumpa.